Gara-gara mungkin kita nggak suka dengan Pak Jokowi, kemudian diciptakan skenario sedemikian rupa bahwa dipaksa itu adalah sertifikat laut. Yang terjadi ya, HGB dan SAM yang di Laut Tangerang itu adalah tanah-tanah rakyat yang dulunya tambak terabrasi. Oke. Ya, saya kira itu tuh. Itu Baik, yang... jadi Nggak juga lah, nggak benar bahwa tanah-tanah sertifikat itu tanah rakyat. Kita jangan bohongin rakyat di sini dong. Loh, datanya ada, Bang. Loh, kami juga punya datanya data, ada. yang punya itu bukan orang sana. Loh, kita ada berpuluh-puluh hektar, itu, beratus hektar. itu. Gimana sih? Dan itu diperkuat oleh pernyataannya Pak Nusron. Jangan digeneralisasi. Justru Bang, dari menteri kita dari dapat. pernyataannya Pak Nusron itu mengatakan dari pernyataannya Pak Nusron, Abang harusnya sebagai ketua komisi komisi 2. Makanya itu diperjuangkan mereka, Bang. Ini tanah rakyat. Tapi jangan bilang itu semua rakyat. Salah menurut saya. Bohongin rakyat kamu. Oke, tahan Bapak-bapak ya. Terjadi perdebatan panas antara politisi PDIP, Deddy Sitorus, dengan penasehat hukum Pantai Indah Kapuk, Mu'anas Alaidin. Hal itu terjadi saat keduanya berdialog di CNN Indonesia. Sekitaran Kita jangan terlalu Baik. datanya ada, Bang. Titik itu sampai 500 hektaran. Kalau kita ngomong ini kan asumsi. Ya, makanya jadi jangan generalisasi juga lah. Kita pertama begini kalau menurut saya. Ada problem di sini. Rakyat ada problem. Pengembang ada problem, pemerintah ada problem, segala macam. Ya udah duduk bareng-bareng jelasin. Selesaiin semua. Ngapain tuding-tudingan sembunyi supaya nggak kelihatan salah? That's bullshit. Mbak Nana, kalau yang sayangan tadi Untuk dibuka data. itu nyata ada namanya Pak Hendra. Udah tak sebut deh, 92 hektar. Orangnya sampai tidur di gubuk. Itu tadi kan ada tuh gambarnya gubuk. Dia pagernya panjang. Itu untuk tetenger. Tetenger itu tanda gitu. Nah, tanda yang paling murah, nggak seperti yang kayak ada batunya itu memang. Dia pakai bambu. Nah, silakan negara itu hadir. Ngasih mie 2 kerdus kayak bagi tanah yang mengalami abrasi itu ada SPBT-nya ditunjukkan, sertifikatnya ditunjukkan. Pemagaran laut ilegal di perairan Kabupaten Tangerang, Banten adalah tindakan melawan negara. Pembangunan pagar laut dari bilah-bilah bambu sepanjang 30 km itu tidak memiliki izin. Padahal laut merupakan bagian dari kekayaan negara. Memagari laut adalah tindakan fatal dan melawan negara. Maka dari itu, pemerintah harus tegas dengan menindak oknum penyegel pagar laut tersebut. Hal itu harus dilakukan demi kedaulatan negara. Pagar laut ilegal yang disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan itu melintasi pesisir 16 desa di 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Penyegelan pagar laut tersebut dilakukan oleh tim dari KKP. Pemagaran laut tersebut ilegal jika merujuk izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Pagar tersebut berada di zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi yang diatur Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Provinsi Banten. Selain itu, pemagaran laut juga tidak sesuai dengan praktik internasional di United Nations Convention. Keberadaan pagar itu berpotensi menimbulkan kerugian bagi nelayan dan merusak ekosistem pesisir. Kalau saya melihat mencurigai, menengarai proses penunjukan PSN ini salah. Oke. Kenapa salah? Karena itu tadi, ini profit oriented oleh korporasi. Nah kemudian ini diamini oleh pemerintah. Tidak akan terjadi peak itu, ya PSN itu, ya saya jadi bingung di mana peak mana PSN. Tidak akan terjadi itu, tidak akan terjadi pagar laut, tidak akan terjadi. Kalau nggak ada blessing dari pemerintah. Nggak ada. Dulu Pak Jokowi selalu bilang saya punya mata-mata di mana-mana. Isi jeroan partai politik aja ngerti, masa pagar 30 km nggak tahu presiden. It doesn't make sense toh. Jadi kita menengarai dan sangat sah secara logika kita mempertanyakan di mana peran presiden dalam persoalan ini. Pak Jokowi maksudnya ya? Pak Jokowi, presiden pada saat itu. Nah, sekarang kan kemudian hilirnya ini tadi. Apakah ini pidana? Apakah ini korupsi? Apakah ini tata usaha negara? Mari kita lihat siapa sebenarnya ada di belakang sana. Di belakang pemagaran laut yang menurut Menteri Kelautan mengatakan bahwa itu adalah upaya untuk menimbulkan yang reklamasi alami. Ya kan? Ia mengaku heran mengapa Polri, Kejagung hingga KPK seakan-akan takut dalam menindak. Menurutnya, pemasangan pagar laut telah jelas unsur pidananya jika aparat penegak hukum itu seluruhnya berwenang dalam menindak kasus tersebut. Ia pun menekankan bahwa penerbitan sertifikat HGB di kawasan pagar laut itu sudah jelas pelanggaran hukum. Keluarnya sertifikat di atas laut itu merupakan bukti adanya penipuan atau penggelapan. Ia menegaskan wilayah laut tidak boleh disertifikatkan. Dengan fakta itu, tidak ada alasan lain bagi aparat untuk tidak langsung memproses masalah pidana dalam kasus itu. Kemudian ada yang bilang pelanggaran hukum sampai presiden memerintahkan angkatan laut cabut tuh barang.
Kan gitu nih, ya toh. Oke. Kita melihat ekses-ekses di lapangan, bagaimana kepala desa, bagaimana aparat penegak hukum, bagaimana preman-preman menekan rakyat dengan segala macam cara untuk menjual lahannya. Ya, banyak sekali testimoni soal itu. Oke. Jadi kalau itu diadukan oleh masyarakat sipil kepada KPK atau Polri, sah-sah saja, tidak perlu dipersoalkan. Bagaimana membuktikannya? Tugas KPK lah, tugas polisi lah yang diberi kewenangan oleh negara, diberi anggaran membuktikan. Bener nggak? Ia menyebut penerbitan sertifikat itu diduga kuat karena praktek kolusi, permainan antara dunia usaha dengan pejabat terkait. Pemeriksaan Lurah Kohot Arsin oleh penyidik Kejaksaan Agung terkait pagar laut sudah tepat, meskipun agak terlambat. Pemeriksaan Lurah Kohot yang dilakukan pada Rabu kemarin sudah betul. Dengan pemanggilan Lurah Kohot akan terungkap alasannya mengeluarkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengurus sertifikat di area pagar laut Tangerang. Tapi kalau kita mau cari bagaimana membuktikan ada korupsi dalam kebijakan itu, ya kan pasti agak susah. Bagaimana? Itu kan seperti apa ya? Kita cium baunya, barangnya nggak kelihatan. Ya kan susah. Nah, saya akan mau katakan bahwa ini ada kejahatan terjadi di sini. Ada persekongkolan jahat Antara pemerintah dengan korporasi. Tidak mungkin hanya korporasi kan, karena keluar kemudian sertifikat hak milik di laut gitu ya, yang dikeluarkan oleh BPN. Emang BPN kantor cabang sana tidak kemudian memberikan laporan kepada BPN di provinsi wilayah, kemudian sampai ke menteri, kan tidak mungkin juga. Sehingga terjadilah yang namanya sanksi berat, itu yang saya persoalkan di Komisi 2. Saya sekarang berada di daerah pagar laut sepanjang 30 km yang bikin heboh satu negeri. Mari kita tanya warga nelayan di sini soal pagar laut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin nanya ya Pak, orang asli sini? Ya, asli sini. Ya, saya asli orang sini. Pekerjaannya? Nelayan, Pak. Apa? Nelayan. Itu pagar laut siapa yang bikin Pak? Ya, kita Pak, warga sini Pak. Warga sini yang? Iya. Terus modalnya dari mana? Ya, kita patungan para nelayan, Pak. Oh, jadi ini modalnya dapat patungan? Iya, Pak. Ya, dari patungan dari nelayan, Pak. Gimana cara bikinnya Pak? Kita pasang satu-satu dari pinggir, naik perahu, nyampe tengah. Oh, jadi bukan pakai beko ya Pak ya? Enggak, Pak. Naik pakai perahu, Pak. Oh, ke tengahnya pakai perahu. Jadi jelas ya guys ya, itu video beko itu hoax. Saya udah cek, itu video beko itu adanya di Bekasi, bukan di sini. Berapa lama jadi sampai tengah gitu Pak? Ada 5 tahunan, Pak. Kita nyicil pelan-pelan nyampe kelar. Oh, jadi ini ngebangun sampai tengah ini udah ada 5 tahun? Udah ada, Pak, 5 tahun, Pak. Jadi jelas ya, yang bilang ini pagar laut ini sebulan jadi itu hoax. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan Pak? Ada, dengan Bapak kita Presiden, Pak Prabowo, ini bambu kita bikin capek-capek, tolong jangan dihancurin karena sangat berguna. Jadi Pak Prabowo beserta jajarannya jangan termakan hoax pagar laut ini milik PIK 2 atau milik Agung Sedayu ya Pak. Pagar laut ini saya bisa pastikan milik nelayan warga sini Pak. Yang bilang pagar laut ini milik Sembilan Naga itu provokator Pak. Niatnya mau rasis ke warga minoritas dan mau adu domba bangsa. Ditangkapin aja tuh Pak orang yang bikin gaduh kayak gitu Pak. Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda dicari nelayan di Kabupaten Tangerang setelah menyebarkan video hoax bahwa pagar laut atas inisiatif warga setempat dan bukan dari pihak korporasi. Seorang nelayan Banten mengatakan bahwa ada 5 orang yang diajak makan, diberi uang 100.000. Ia diminta untuk mengaku sebagai nelayan. Nelayan Banten itu lalu mengingatkan kepada Abu Janda tidak membuat kisruh terkait pemagaran laut di Kabupaten Tangerang. Sebelumnya memang Abu Janda mewawancarai 2 pria yang mengaku sebagai nelayan. Kedua pria itu menyampaikan bahwa pagar laut tersebut dipasang oleh warga setempat selama 5 tahun. Berdasarkan wawancara tersebut, Abu Janda menegaskan bahwa pagar laut itu bukan milik PIK 2 maupun milik beberapa perusahaan. Namun klaim Abu Janda tersebut dibantah oleh masyarakat. Nih, Batman alias Coki, tuh asli nelayan ya. Tuh, Abu Janda. Yang lu ngomong aja tuh. Nih asli nelayan nih Provinsi Banten nih. Tuntaskan, habisin semua. Nih ya, Abu Janda tuh. Abu Janda alias Batman alias si Coki alias Batapia ya. Nih, lu nih. Tuh asli nelayan nih. Lu jangan pada ngebela PIK 2 mulu lu. Ya. Jangan pada ngumpet ya kepala desa. Nah, iya benar. Kalau yo, RT RW mandor. Nah. Ayo, terus tuntaskan ini Bang Bu. Nah. Jangan ngumpet aja lu. Ya. Nih asli nih ya. Nelayan. Adil sebelah beratnya. Pelakunya, siapapun orangnya.
Itu Pak, penolakan bagaimana Pak? Tolak nggak nih masalah itu? Kan tolak, kadang menolak saja teh. Terus. Ini Pak, pada nyabut ini ya? Ya Pak. Kok nggak ada yang ngomong ini pada diam ya? Dia bilang yang makan renginang. Netizen rame-rame membongkar dugaan adanya manipulasi yang dilakukan oleh pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda. Abu Janda sebelumnya mendatangi lokasi tempat dibangunnya pagar laut di perairan Tangerang. Dalam video yang dibagikan, ia terlihat melakukan wawancara dengan orang yang mengaku sebagai warga pembuat pagar bambu itu. Namun, beberapa netizen mendapatkan informasi lain dari nelayan Banten bahwa dua pria yang diwawancari Abu Janda tersebut bukanlah penduduk setempat, melainkan warga yang tinggal cukup jauh dengan lokasi pagar laut. Si nelayan nih lo, hey, Batman atau si Coki atau si Abu Janda itu ya, lu Sandi Kentut, nih lu lagi ditunggu ya sama orang Banten nih ya, nih Kabupaten Tangerang, ayo ngomong. Hai, Batman. Oke, Andi. Kata siapa swadaya? Lu jangan bikin hoax. Nih, nelayan asli Tanjung Pasir. Kagak ada swadaya. Gak ada swadaya. Abu Janda. Abu Janda. Ini jadi hoax mulu lu. Kemarin lu ke Tanjung Pasir ditunggu penelayan. Oke, makasih Pak ya. Bahkan dari keterangan yang didapat, warga itu mendapatkan imbalan Rp100.000 untuk membuat konten dengan Abu Janda. Abu Janda dalam video tersebut mengatakan ada sejumlah hoax yang sengaja digoreng oleh pihak yang tidak bertanggung jawab soal pagar laut sepanjang 30 km yang dipasang di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Menurut Permadi Arya, pagar laut tersebut adalah milik pengelola Pantai Indah Kapuk dan berfungsi mencegah abrasi. Karenanya, Permadi meminta masyarakat jangan mudah percaya hoax seputar pagar laut yang sengaja digoreng untuk membuat kegaduhan. Jadi yang hoax itu sebenarnya siapa gitu kan? Nih saya kasih tahu ya. Itu Permadi Arya itu syutingnya di Tanjung Kait. Jauh dong ya? Jauh. Di tempat makan. Itu ada orang, 5 orang diajak makan-makan, dikasih duit 100.000 buat ngaku-ngaku sebagai nelayan begitu. Ya, dikira kita nggak tahu kali. Woi, nelayan Banten tuh pinter-pinter. Nih saya kasih tahu ya. Abu Janda atau Arya Permadi atau siapalah. Ya. Nih Banten nih bos. Ente jangan begitu datang ke Banten sana sebelum kayak maling. Izin dulu dong. Bikin konten-konten begitu. Gak suka, ketemu sama saya di sini di Mau. Ini ada semacam distribusi penyalahgunaan wewenang. Oke. Dari atas sampai ke tingkat yang paling bawah. Dan ini menjadi, kalau kita bisa bilang, ini terorisme bentuk baru sebenarnya. Iya. Kan begitu? Jadi rakyat merasa diteror setiap hari. Merasa diteror setiap hari. Oke. Jadi saya boleh langsung sebut saja misalkan begini. Ada semacam indoktrinasi. Oke. Ada satu entitas usaha yang luar biasa raksasa, korporasi yang luar biasa ini. Korporasinya Aguan lah. Ya boleh dibilang begitu karena ini sudah rahasia publik gitu ya. Dan itu melekat. Apapun pembangunannya di sana selalu masyarakat itu diindoktrinasi bahwa ini adalah proyeknya Agung Sedayu. Oke. Ini yang punya Aguan, ini Agung Sedayu. Sehingga nggak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu. Gitu ya. Jangankan kamu, yang berbintang pun akan digeser. Aguan ini segala-galanya. Segala-galanya. Jadi diciptakan mitos ya. Diciptakan mitos seperti bahwa Aguan itu. ini orang luar biasa. Orang luar biasa. Semua dia bisa perintah. Ya. Biar polisi, biar tentara. Betul. Ya? Itu yang selalu dimasukkan ke dalam benak orang Banten. Warga Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, Banten, kerap diteror dan diintimidasi jika terlalu lantang berbicara soal pagar laut. Pasalnya, mereka sering mendapat intimidasi dari oknum aparat desa. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu warga asli Desa Kohot. Rakyat. Tetapi problemnya adalah memang itu fluktuatif. Dalam arti begini, ketika kemarin misalkan ada dikerahkan TNI 2.000 personil. Nah, selama ini preman-preman bayaran tuh minggir. Kan? Rakyat dia happy. Karena sudah ada TNI. Karena sudah ada TNI kan. Selesai. Lalu kemudian nanti malamnya didatangi satu-satu. Diciptakan lagi teror-teror baru. Jadi malamnya datang lagi preman. Malamnya datang lagi. Tidak cuma preman, aparatur desa, kemudian ya aparat dari kesatuan tertentu gitu. Pembangunan pagar laut menjadi sorotan publik karena berpotensi dilakukan malpraktek yang merugikan banyak pihak, termasuk masyarakat yang memiliki hak atas tanah di kawasan pesisir. Negara memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi jika terdapat indikasi terjadinya pelanggaran atau malpraktek dalam proses penerbitan SHM, khususnya yang terkait dengan wilayah perairan dan laut.
Pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa prosedur administratif yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk malpraktek yang baru-baru ini terjadi adalah penerbitan SHM di area laut yang seharusnya tidak bisa dijadikan objek hak milik pribadi. Proses ini seringkali melibatkan banyak lembaga dan instansi pemerintah, seperti Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pemerintah daerah. Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Nah, artinya memang ini kan dilakukan proses pemagaran itu tujuannya adalah agar tanahnya itu nanti naik. Semakin lama semakin naik, semakin naik. Jadi kalau ada ombak datang, begitu ombak surut, dia ketahan. Sedimentasinya ketahan. Boleh dibilang seperti reklamasi yang alami begitu, ya. Jadi nanti kalau terjadi seperti itu akan terjadi daratan. Dan jumlahnya tuh sangat besar. Tadi saya laporkan kepada Bapak Presiden, dari 30 hektar itu kira-kira sekitar 30 ribuan hektar.